Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sin Lam Mim. Obrolan biasa-biasa saja, santai-santai saja. Yang penting bisa upload video. Sore kawan-kawan. Alhamdulillah biasa saya upload kalau sudah agak sorean, sesudah sholat maghrib. Ini mau melanjak isya ya. Jadi sekarang ini lagi rame membahas tentang perubahan YouTube. Perubahan YouTube, sistem YouTube, aturan-aturan YouTube. Itu banyak dibicarakan. Baik yang sudah monet, baik yang memakai jam tayang ataupun segalanya. Tapi untuk YouTuber kelas kita ya biasa-biasa aja, santai-santai saja. Mau berubah yang seperti apapun ya santai saja. Karena ada peribahasa orang tua mengatakan manusia itu jangan gampang kagetan. Pertama. Yang kedua, jangan gampang heranan. Artinya ketika ada orang yang wah, kita kan wah seperti lebay-lebay seperti itu tidak diperbolehkan. Dan juga gampang aneh, heran. Kayak gini nih ya. Gitu. Ataupun banyak orang ngelihat kita, subscriber dia mah begini. Nggak usah gampang anehan dan gampang kagetan. Karena orang yang seperti itu gampang anehan, gampang kagetan, gampang tercengang, itu mudah terhipnotis dayanya. Pikirannya mudah terhasut. Gampang heranan dan gampang anehan itu. Itulah menurut analisa, bukan analisa kata orang-orang ya. Itu kalau saya pernah membaca buku, tapi saya tidak berbicara tentang bab agama, berbicara tentang obrolan, berbicara tentang YouTuber pemula. Saya ini nih lagi berbicara dengan senior sekalian. Alhamdulillah walaupun channel saya masih baru lahir berapa hari, belum 1 bulan ya. Hampir satu minggu. Tapi alhamdulillah perkembangan bayi channel itu seperti luar biasa. Kalau katanya kita ini kalau katanya kita nyetek ya teman-temannya, nyetek, kita taruh, kita tunggu cetekannya, sudah itu kita bungkus, kita tunggu cetekannya ya. Kita lihat, dikira mati cetekan itu. Ini channel ini dikira mati. Menurut saya mati kali ini cetekan ini ataupun channel ini. Dilihat. Alhamdulillah teman-teman. Ada yang subscriber. Iya. Nambah lagi. Berarti. Ini sekedar cerita ya, cerita. Berarti ada. Ibaratkan cetekan sudah tumbuh dia. Kalau semuanya kita nyetek jambu itu ya, kalau kita perhatiin, kita bungkus. Sudah kita bungkus, 1 minggu kita buka, rupanya sudah nunas gitu ya. Tapi ya harus dengan hati-hati. Bagaimana caranya, walaupun tumbuhnya hanya mudah, tumbuh dengan mudah. Kita bisa merawatnya tidak. Kita bisa merawatnya tidak. Kalau tidak bisa merawatnya nantinya rontok. Kena patek. Kalau kena patek itu tuh bahasanya di pucuk itu sudah mati, nah sampai ke akar seperti itu.
Jadi harus pandai-pandai merawatnya. Artinya dalam perawatan, nanti dulu ya teman-teman ya, kita silent dulu karena azan, kita nunggu azan, nanti kita balik lagi ya. Alhamdulillah sudah selesai azan, sudah selesai semuanya aktivitas. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin omongannya ini agak selau, cuman pikir saya kalau seandainya nggak kuat, mungkin nggak kedengeran sound sistemnya atau segala macamnya gitu ya. Sambil santai teman-teman, sambil ngerokok juga. Kembali lagi tentang permasalahan sistem. Ya, kita sebagai YouTuber yang baru belum bisa berbicara, YouTuber yang belum bisa berbicara, masih diajari ibunya. Kalau bahasa bayi yang udah lahir, baru umur sekitar hampir mendekati 7 hari, itu masih menyusu ASI. Perlu dimong-mong ya, untuk senior harus ngomong saya ya. Terus memberikan informasi-informasi yang valid, dan juga terima kasihlah atas semua ilmunya. Karena di dalam YouTuber ini, terus terang saja, saya lagi belajar menimba ilmu kepada konten-konten kreator, kepada suhu-suhu yang sudah mempelajari dan memahami, yang sudah, artinya udah nggak bisa diomongin lagi lah, udah gapa untuk begini, untuk begitu ya. Kenapa saya belajar kepada suhu-suhu ataupun belajar kepada yang lainnya, entah dia masih kecil ataupun sudah tua ataupun remaja biasa-biasa saja ataupun abangku? Kenapa? Peribahasanya begini teman-teman, peribahasanya lampu kalau seandainya ada sumber daya listriknya, nah itu lampu itu akan hidup. Kalau seandainya saya ini nih ngonten saja, semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ataupun tidak memakai ilmu ya, apa aturan-aturan yang ada, YouTube yang ada, mungkin benar kata senior, kita capek teman-teman. Capek artinya kita ingin dilihat orang ya, ingin dibayar, ingin menghasilkan. Yang namanya dibayar, setidak-tidaknya kita merasa senang. Artinya kerja keras kita, ibaratnya kerja keras teman-teman, bukan kerja keras saya, kerja keras teman-teman itu bisa membantu untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, setidak-tidaknya untuk bayar kota ketika ngonten, bayar listrik, semuanya pakai duit semuanya. Kalau pakai doa, nah kalau orang tua kita meninggal, kita kirim doa Al-Fatihah, ataupun kirim kalimat la ilaha illallah, ataupun kirim la sholawat, insya Allah nyampe teman-teman. Iya, kalau ada orang bilang doa yang tidak nyampe, kalau nggak percaya silahkan mati dulu, nanti kita doakan. Karena dia belum pernah merasakan mati, jadi katanya tidak nyampe, itu bahasa yang lain. Nah, bahasa ini ya saya masih belajar. Mungkin obrolannya
kembali lagi seperti itu dan kembali lagi seperti ini. Ya menurut saya yang namanya anak berumur 7 hari, ulang lagi ya, kembali masih menyusu, masih belajar, masih perlu ASI. Artinya perlu ASI itu tuh perlu pengetahuan. Kadang-kadang kreator senior ada yang membicarakan, ada juga kreator yang menyesatkan, ada sudah channelnya itu tuh banyak ya, terus dia bermain beli subscriber, sub ataupun segala macam karena memikirkan nafsu. Sebenarnya tidak memikirkan nafsu, memikirkan bagaimana dia berhasil dalam berkarya, tetapi dengan cara yang tidak alami. Akhirnya apa? Akhirnya capek di tengah jalan. Menurut para senior seperti itu. Tapi menurut saya lebih cocok yang alami-alami saja. Iya, yang alami-alami saja, tidak share sana sini, tidak gimana. Saya lebih cocok yang alami-alami saja. Karena sesuatu yang alami itu akan lebih sehat. Gedenya kalau kasar bahasanya bayi akan lebih sehat dan gedenya akan lebih stabil. Dan kesalahan-kesalahan itu tuh diperbaiki lagi. Ketika itu sudah berbuah, ini konten ini seperti tanaman loh, suka tidak suka. Ketika itu sudah berbuah, entah jarak 3 bulan, entah jarak 4 bulan, entah jarak 2 tahun, entah jarak 3 tahun, entah jarak puluhan tahun, itu bisa berbagi, menghasilkan pundi-pundi uang. Mungkin kita kalau melihat orang gedean enak ya, enak dia mah sudah terkenal, namanya sudah begini, melemparkan keenakan seseorang. Sebenarnya jangan, teman-teman. Lebih baik kita belajar bagaimana memperbaiki kualitas diri, bagaimana tontonan kita tidak menjenuhkan, bagaimana kita berbicara bisa menjadi edukasi untuk kawan-kawan yang lainnya gitu. Memang saya kutipannya YouTuber pemula, tapi omongan saya ngacak parah kemana-mana, teman-teman. Berbicara tentang masalah pengalaman, berbicara apa segala macam. Istiqomah saja, kembali lagi istiqomah, komitmen, konsisten. Jangan melihat kemana-mana, fokus. Kalau bahasanya dagang ya dagang warung. Dagang warung itu dibesarkan dagang warungnya. Dari modal rokok kita jual warung sampai punya rokok 2, rokok 3, rokok dan segala macam. Karena apa? Karena banyak barang itu adalah aset. Jangan memikirkan pembeli. Pikirkan dulu barang kamu yang akan dijual apa. Pikirkan dulu konten kita yang akan disediakan itu apa. Jangan asal konten saja. Targetkan apa edukasi yang bisa bermanfaat. Sebelum kita ngupload, kita tonton dulu. Nyambung gak nih? Masuk logika nggak nih? Bermasalah tidak nih? Kalau tidak bermasalah, ulang lagi. Setelah diulang lagi, menurut kita baik, menurut kita senang, menurut kita lucu, dan menurut kita segalanya, baru kita upload. Jadi harus berkonsep, teman-teman. Jangan seperti obrolan saya yang kemarin. Obrolan saya yang kemarin itu hanya konten. Ibaratnya bayi baru lahir gimana? Nyusu dan selanjutnya. Itu. Cuman bedanya
Kalau bayi itu di sapinya cuma 2 tahun teman-teman. Bayi di sapi nyusu 2 tahun. Lah, jangan bilang-bilang ya, kita teman-teman yang udah berkeluarga mau di sapi? Nggak mau. Coba. Marah di sapi, bayi masih ngalah. Teman-teman yang sudah berkeluarga ya, nggak mau di sapi, itu jeleknya. Begitu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.